Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat pagi anak cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini Bu Hilda akan memberikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang magnet. Kalian ingin tahu materinya seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Hari ini kita memasuki materi baru. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5 tentang magnet. Adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu magnet? Dan dari manakah asal magnet? Jadi, magnet adalah suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu. Misalnya, dari bahan logam dan besi. Istilah magnet berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari Yunani, yang artinya batu dari Magnesia. Magnesia adalah kota yang ada di Yunani. Jadi, pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya, di kota Magnesia terdapat batu yang dapat menarik besi. Nah, batu tersebutlah yang dinamakan dengan magnet. Nah, selanjutnya, magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang dinamakan garis-garis magnet? Kalian dapat memperhatikannya pada gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet dapat terlihat jelas ya, garis-garis yang ada pada gambar. Garis-garis yang ada pada gambar tersebut disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan dengan benda non-magnetis. Contohnya kertas, kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, pada gambar tersebut ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan bola. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan berlian, pensil, mainan,
dan bola adalah contoh benda non-magnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetik. Gaya magnet dapat menembus penghalang berupa benda magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian dapat perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, gambar tersebut adalah adanya benda non-magnetis, yaitu kertas. Dan di atas kertas terdapat benda magnetik, benda yang berasal dari bahan logam, yaitu paku. Dan di bawah benda non-magnetik atau di bawah kertas terdapat magnet. Nah, jika magnet tersebut digeser-geser, maka paku yang ada di atas kertas akan bergerak mengikuti arah magnet. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa gaya magnet dapat menembus benda non-magnetik. Tapi, perlu kalian ingat ya, magnet tidak selalu dapat menarik benda di atas benda non-magnetik. Apabila yang pertama, apabila penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Nah, apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan bisa menarik benda logam tersebut. Nah, yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, apabila magnet dan benda logam itu jaraknya 10-15 cm, maka masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan apabila magnet dan benda logam jaraknya 1-2 meter, maka benda tersebut tidak akan ditarik oleh magnet. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu yang pertama kutub utara. Biasanya diberi warna merah dengan huruf R atau North dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kutub selatan. Biasanya diberi warna biru dengan huruf S atau South dalam bahasa Inggris. Nah, kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub yang senama atau sama, atau kutub utara dan kutub utara didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub yang berbeda atau tidak senama, atau kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Jadi, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Apabila kutub yang berbeda atau tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan apabila kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Nah, berdasarkan cara terbuatnya, magnet terbagi menjadi dua. Yang pertama, magnet alami, dan yang kedua, magnet buatan.
Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Yang pertama, magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Contoh magnet alami yang terdapat di kota Magnesia seperti gambar berikut ya. Nah, jenis magnet selanjutnya adalah magnet buatan. Magnet buatan ini adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama, magnet U. Dan yang kedua, magnet bata. Yang ketiga, magnet silinder. Yang keempat, magnet cincin. Yang kelima, magnet cakram. Yang keenam, magnet jarum. Dan yang ketujuh itu magnet ladang atau tapal kuda. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, benda feromagnetis. Yang kedua, benda paramagnetis. Dan yang ketiga, benda diamagnetis. Yang pertama, benda feromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi dan baja. Yang kedua, benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya, aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga, benda diamagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, plastik dan demikian pembahasan materi dari Ibu Hilda ya, yaitu tentang sifat-sifat dan jenis-jenis magnet. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, yuk kita berlatih. Nah, di sini tugasnya kalian adalah mengelompokkan benda-benda yang sudah Ibu siapkan. Nah, benda-benda tersebut ada pada gambar ini ya. Tugas kalian yaitu yang pertama, kalian harus mengelompokkan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Untuk mengelompokkannya, lihatlah pada gambar sebelumnya. Nah, yang kedua, kalian harus mengelompokkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalian bisa lihat pada benda yang ada pada gambar di samping. Tugas kalian seperti itu ya. Kerjakan di buku latihan dengan rapi ya. Dan tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah saja. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Semoga apa yang Ibu Hilda sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu Hilda ucapkan terima kasih dan
Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.